Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita bisa memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan April. Sudah mulai dingin di Australia, dan biarlah Tuhan terus menjaga kesehatan kita agar kita bisa tetap kuat melayani Tuhan dan mengiring Tuhan selama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup dan bernapas. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita terus masih belajar firman dalam renungan malam yang saya share ini dengan tema kemuliaan Injil. Biarlah Injil mengubahkan kita percayai dan kita terus bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan hari ini kita belajar dengan judul Injil adalah firman kebenaran. Efesus 1 ayat 13 menyatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, dalam ayat ini jelas sekali dinyatakan bahwa Injil itu adalah firman kebenaran. Saudara, di dalam Injil itu terkandung firman yang luar biasa penting untuk kita mengerti, dan di dalamnya firman itu mengandung kebenaran. Kebenaran mengenai apa? Kebenaran bahwa Yesus sudah menjadi manusia, diam di antara kita dan menyerahkan dirinya bagi kita semua. Ini adalah kebenaran yang tidak ada bandingannya, yang mungkin dunia menolak, tapi bagi kita orang percaya ini firman kebenaran. Di dalam Injil itu mengandung kebenaran firman, dan saat kebenaran firman ya bahwa Yesus itu sudah menjadi korban penebus dosa kita, kita percaya lalu kita diselamatkan, dan bukti kita diselamatkan itu adalah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang sudah diam di dalam kita sebagai jaminan keselamatan kita. Dan inilah yang patut kita syukuri di dalam keberadaan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, ayat paralel lain yang mirip dengan ini adalah Kolose pasal 1 ayat 5. Di sana dinyatakan, dan oleh pengharapan dan oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dengan dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi sekali lagi Injil itu disebut sebagai firman kebenaran. Jadi pada saat saudara memberitakan Injil, saudara itu sedang memberitakan kebenaran kepada orang lain. Persoalan orang lain itu mau terima atau tidak itu urusan nomor 2, urusan belakangan. Yang penting saudara menyatakan kebenaran saudara. Kan Tuhan Yesus berkata bahwa hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib, membutuhkan dokter. Kita harus sadari bahwa manusia itu ada dalam kondisi sakit yang sangat kronis, dan bila tidak diselamatkan maka dia akan mati binasa. Kalau saudara sakit, saudara pasti cari obat, saudara cari dokter yang terbaik bahkan untuk bisa menyembuhkan dosa kita, menyembuhkan penyakit kita. Kenapa kita mencari dokter? Karena kita sadar kita membutuhkan pertolongan agar kita sembuh dari sakit kita itu. Nah, secara rohani manusia itu bukan hanya sakit tapi mati di dalam dosa. Dan karena itulah hanya kebenaran Injil yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan ini firman kebenaran yang harus kita nyatakan dengan berani kepada orang dunia yang belum menerima Tuhan Yesus. Mungkin kita akan diejek, kita akan dipikir, udahlah, nggak penting Injil itu apa sih? Saya mau melakukan whatever I wanna do. Saya mau lakukan apa saja dalam hidup saya, nggak usah atur hidup saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau dia menolak, yang penting saudara sudah menyatakan berita kebenaran, sehingga saudara tidak dituntut pertanggung jawab oleh Tuhan saat jiwa-jiwa itu tidak pernah mendengar Yesus. Kita bertanggung jawab untuk menyampaikan Injil kepada orang tersebut, menyampaikan berita kebenaran. Karena Yesus pun berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kebenaran itu kalau diterima akan memerdekakan. Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Merdeka dari apa? Merdeka dari hukum dosa.
Dan orang yang sudah percaya kepada Injil, hidupnya akan berubah. Dan suatu hari kelak saat Tuhan menjemput dia dalam kematian, dia akan berjumpa dengan Tuhan, lalu benar-benar berdiam di surga kekal selama-lamanya. Berita kabar baik inilah yang perlu kita sampaikan dan beritakan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga kita bisa merebut mereka dari maut. Mari terus termotivasi untuk memberitakan Injil, karena di dalam berita Injil terkandung berita kebenaran yang sangat luar biasa dan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.